Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpilih mahasiswa Pajabudi semester 4 jurusan akuntansi. Hmm. Saya akan mempresentasikan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Objek yang saya teliti yaitu Kedai Mbak Yani. Pertama, pengertian SAK EMKM. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang disusun khusus untuk entitas mikro kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntan profesional tetap, tidak diwajibkan mengikuti SAK, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan diterbitkan oleh DSAK IAI, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, dan mulai berlaku aktif 1 Januari 2018. Tujuan dari penggunaan SAK EMKM itu sendiri, yang pertama, menyederhanakan pencatatan dan pelaporan keuangan bagi UMKM, memudahkan UMKM dalam mengakses pendanaan, memberikan gambaran keuangan yang andal dan relevan. Komponen laporan keuangan SAK itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Ciri-ciri khusus laporan keuangan SAK EMKM yaitu yang pertama, sederhana dan mudah dipahami, disusun dengan basis kas atau akrual sederhana, tidak memerlukan pengakuan aset tetap secara rinci, tidak wajib menyajikan laporan konferensi seperti dalam PSAK. Prinsip umum SAK MKM yang pertama, relevan, memberi informasi berguna bagi pengguna, dapat dipercaya, bebas dari kekeliruan material, sederhana, tidak kompleks, disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Manfaat penerapan EMKM itu sendiri yang pertama, memudahkan pelaporan keuangan secara struktur, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, mendukung transaksi keuangan untuk akses pinjaman atau modal. Berikut adalah penyusunan laporan keuangan UMKM SAK UMKM Kedai Mbak Yani. Profil dari Kedai Mbak Yani yang sebelumnya Mbak Yani ini adalah berprofesi sebagai seorang guru. Kemudian dia resign pada tahun 2018 dan masa bosan selama setahun tidak memiliki kegiatan. Akhirnya beliau memutuskan untuk memulai membuka usahanya di tahun 2019 yang diberi nama Kedai Mbak Yani yang beralamatkan di Jalan Sulawesi Selatan Gang Senin. Dengan bermodalkan awal 120 juta, membeli kendaraan second yaitu mobil seharga 130 juta cash, dan ada beberapa peralatan yang dibeli dengan total 15 juta. Berikut adalah baca saldo Maret 2025 yang dimiliki Mbak Yani. Yang terdiri atas kas 104 juta, piutang 6 juta, di debit kendaraan 10 juta, di debit modal 120 juta, di kredit total 120 juta antara debit dan kredit harus balance. Catatan untuk kendaraan, kenapa 10 juta? Dikarenakan kendaraan awal mula dibeli pada tahun 2019 dengan harga 130 juta, dengan harga 130 juta, umur manfaat sisa waktu pakai 5 tahun, umum dipakai dalam akuntansi dan pajak, nilai residu kita asumsikan 10 juta, masih punya nilai jual di akhir 5 tahun. Berikut tabel dari hasil penyusutan per tahunnya. 2019 nilai bukunya 106 juta, 2020 82 juta, 2021 58 juta, 2022 34 juta, 2023 10 juta. 2024 ke atas tidak disusun lagi karena umur manfaat sudah habis. Berikut rumusnya itu metode garis lurus yang kita gunakan. 130 dikurang 10 juta nilai residunya dibagi umur manfaat 24 juta.
Yang terdapat pada tabel ini, beban penyusutannya 24 juta per tahun. Dan itu untuk peralatan sendiri, harga peralatan kan 15 juta. Tahun pembelian itu 2019, tahun sekarang 2025. Nama penggunaan 6 tahun. Umur manfaat peralatan kita asumsikan 5 tahun. Dengan metode garis lurus, nilai residu asumsi biasanya 0% sampai 10% dari harga peralatan, tergantung jenis dan kondisi. Perhitungan nilai residu karena umurnya 5 tahun, maka di tahun 2025 aset sudah melewati umur manfaatnya. Artinya seluruh nilai penyusutan telah diakui, maka nilai buku aset sama dengan nilai residu. Jika nilai residu ditentukan misalnya 10% dari harga beli, nilai residu 10% kali 15, 1.500.000, diasumsikan tidak memiliki nilai jual, nilai residu sama dengan 0. Berikut beberapa contoh bukti transaksi dari kedai Mbak Yani. Hanya beberapa yang saya dapat, yaitu ini yang saya tampilkan bon pembelian dari UD Amanah untuk tanggal 4 bulan April, tanggal 11 bulan April. Terus ini ada juga dari pembelian Mbak Yani ke PT Pinus Merah Abadi. Uh, Kemudian beberapa contoh bukti transaksi ke Mbak Yani, struk penjualan. Ini beberapa struk, untuk struk pun juga tidak kita tampilkan keseluruhannya, hanya beberapa contohnya saja. Kemudian penjurnalan dari transaksi yang sudah kita kumpulkan dari kedai Mbak Yani tersebut, saya melakukan penjurnalan atas transaksi yang terjadi selama bulan 4. Di situ ada tanggal 3 April pas pada penjualan, berarti ada penjualan tunai sebanyak 12 juta. Tanggal 4 itu pembelian sembako sebanyak 12.518.500. Kemudian ada beban BBM 150.000 rupiah. Kemudian ada pembayaran piutang dari customer yang berhutang dengan Mbak Yani, yaitu 6 juta rupiah kas pada piutang. Kemudian ada kas penjualan dan seterusnya. Total dari penjurnalan tersebut antara debit dan kredit 132.370.000 dan harus balance. Kemudian kita catat, setelah kita melakukan penjurnalan, kita catat ke dalam buku besar. Di buku besar ini terdapat akun kas, terdapat piutang, pembelian sembako, kendaraan, akun penjualan, modal, dan lainnya. Setelah kita melakukan posting atau buku besar, kita masukkan ke dalam neraca saldo. Di neraca saldo April 2025 terdapat kas 128.516.250, di debit piutang 6 juta, di debit kendaraan 10 juta, di debit. Kenapa 10 juta? Karena yang tadi kita sudah lakukan penyusutan dengan metode garis lurus, bahwasanya nilai masa manfaatnya sudah lebih dari 5 tahun, maka kita akui 10 juta sebagai nilai buku yang dijual, 5 tahun, yang bisa dijual sudah 5 tahun. Nilai yang kendaraan yang masih bisa dijual walaupun lewat dari 5 tahun. Kelima, pembelian sebanyak 49.420.000. Kemudian ada potongan pembeli sebesar 186.250 di kredit. Modal awal 150 juta, penjualan 75.350.000, beban listrik 1 juta, beban BBM 600.000. Total dari neraca saldo April 2025 sebesar 195.536.250, debit dan kredit sama balance.
Setelah kita melakukan neraca saldo, kita melakukan pencatatan laporan keuangan. Di laporan keuangan Mbak Yani, kita bahas tentang laba rugi. Di laba rugi terdapat penjualan sebesar 75.350.000 yang kita ambil dari neraca saldo. Baru kita kumpulkan beban-beban yang terdapat selama bulan April. Itu ada beban listrik 1 juta, BBM 600.000, total beban 1.600.000. Kita kurangkan untuk penjualan, maka total laba setelah beban 73.750.000 rupiah. Kemudian kita mencatat laporan perubahan modal. Modal awal 120 juta, laba bersih itu dari laba rugi yang sudah kita catat 73.750.000. Maka modal akhirnya 193.750.000. Kemudian kita melakukan pencatatan laporan posisi keuangan. Di posisi keuangan terdapat aset dan pasifah. Untuk aset sendiri terdapat aset kas sebesar 125.516.250. Terdapat piutang 6 juta, pembelian 49.420.000. Total dari aset lancar 183.936.250 rupiah. Aset tetap kendaraan 10 juta. Total dari aset tetap dan aset lancar sebesar 193.936.250 rupiah. Untuk pasifah tidak terdapat hutang. Ada potongan pembelian sebesar 186.250. Dan modal itu kita ambil dari laporan perubahan modal sebesar 193.750.000. Total modal dan pasifah sebesar 193.936.250. Antara total aset sama dengan pasifah dan modal harus sama. Untuk catatan atas laporan keuangan sendiri, per 31 April 2025 yang pertama, dasar penyusunan. Laporan ini disusun berdasarkan SAK MKM dan menggunakan basis kas. Kedua, kebijakan akuntansi aset tetap disusunkan menggunakan metode garis lurus dengan umur manfaat kendaraan 5 tahun, nilai residunya 10 juta, peralatan 5 tahun, nilai residunya 0 sampai 1.500.000 disesuaikan dengan kondisi. Hingga aset tetap kendaraan dibeli tahun 2019 sebesar 130 juta rupiah. Peralatan dibeli tahun 2019 sebesar 15 juta rupiah. Total penyusutan kendaraan selama 5 tahun 120 juta. Total penyusutan peralatan selama 5 tahun 15 juta. Yang keempat, modal awal usaha sebesar 120 juta digunakan untuk operasional pembelian kendaraan dan peralatan. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri presentasi saya hari ini yang berjudulkan tentang laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK MKM dengan objek yang kita teliti tadi Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak, perkenalkan saya Dwi. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Yani. Mbak Yani. Mbak saya dari mahasiswi Pancabudi semester 4. Tujuan saya silaturahmi ke Kedimba ini untuk melakukan wawancara UMKM yang ditugaskan dosen mata kuliah UMKM. Kita mulai aja ya Mbak. Boleh.
Untuk nama usaha Mbak ini apa ya Mbak? Kedayani. Kedayani. Beralamatkan di mana? Di Jalan Suasa Selatan, Pasar 3B Mobar Hilir, lingkungan 11, Gang Simin. Sebelumnya Mbak, Mbak mendirikan kedai Mbak ini, itu Mbak beralasan apa alasan Mbak untuk mendirikan kedai ini? Alasannya karena waktu tahun 2018 udah nggak ngajar lagi ya, jadi daripada nggak ada kegiatan, bagus buka kedai ini aja gitu. Untuk ada untuk biar ada kegiatan. Berarti untuk kedai Mbak ini Mbak mulai dari tahun berapa ya Mbak? 2019. Terus Mbak, untuk selain usaha kedai ini, Mbak ada nggak melakukan pengembangan usaha yang lain gitu? Ada. Kalau untuk pengembangan usaha lain sebenarnya ada beberapa, cuman lebih diprioritaskan yang ke cemilan ya, kayak snack-snack mau lebaran tuh. Jadi kan setiap lebaran atau hari-hari besar seperti hari raya Natal, hari raya Imlek, itu ada sediakan snack-snack juga untuk langganan yang biasanya memang pesan begitu. Sumber modal sendiri itu Mbak berawal dari berapa? Kalau ini untuk yang mana dulu nih Mbak? Kalau untuk kedai ya? Kalau untuk kedai sekitar 20, kurang lebih 20-an. Kalau untuk cemilan itu biasa sekitar 100-an. Tapi itu udah termasuk semua ya Mbak, cemilan, sirup-sirup, minuman, roti-roti kaleng gitu. 100 jutaan Mbak? Kurang lebih 100 juta. Berarti sama kedai ada sampai 120-an? Iya, 120-an juta kalau modal awalnya ya. Mbak, dari modal yang 100-an itu kan Mbak, itu kan pasti Mbak ada lakukan pembelian kayak peralatan. Itu Ada. boleh tahu nggak Mbak, itu apa-apa aja yang udah Mbak? Boleh, ada contohnya tuh kayak rak ya, rak untuk meletak cemilannya. Baru alat print, mesin kasir, print itu untuk cetak harga ya. Setiap orang yang beli cemilan itu kan pasti saya print tuh harganya. Tuh, baru yang ketiga tuh kulkas, karena untuk letak manisan. Dan yang keempat CCTV. Itu Mbak boleh tahu nggak nilai yang Mbak beli, nilai uangnya? Sekitar Kayak peralatan itu berapa gitu kayak? Total kurang lebih 15. Untuk belanja bahan-bahan baku ini kan Mbak, itu kan ada perlu kendaraan. Itu Mbak ada nggak menggunakan kendaraan? Ada. Kalau jauh tempat pengambilannya itu seperti di UD Amanah, biasanya kami ambil pakai mobil gitu. Karena kan belanjanya nggak sedikit Mbak. Boleh tahu nggak Mbak itu berapa? Minimal 8 juta. Enggak, maksudnya kendaraan, nilai kendaraannya. Oh, nilai kendaraannya waktu beli cashnya kemarin sekitar 30-an ya, 130-an juta gitu Mbak beli cash ya? Okay. Untuk pembelian barang kan Mbak, itu Mbak menentukan pemasok itu seperti apa? Terus apa namanya, supplier yang Mbak datangi untuk membeli barang itu ada berapa gitu Mbak? Ada sekitar 2 ya Mbak, kayak UD Amanah ini pertama ya kan, kami biasanya belanja kering-kering itu di UD Amanah itu. Kalau yang kedua ada sales dia Mbak, dari produk nabati itu biasanya datang ke sini sebulan 2 atau 3 kali, mereka datang untuk cek barang apa aja yang habis. Nah nanti mereka lah yang masuk Mbak, kayak dari minuman atau jajan-jajan nabati itu seperti wafer, itu mereka yang supply ke sini. Kalau untuk pembelian barang sendiri itu biasanya Mbak lakukan ada nggak pernah melakukan pembayaran itu pembelian itu secara kredit? Nggak pernah. Nggak ya Mbak? Selalu cash. Itu setiap Mbak belanja, itu kan belanja tadi Mbak bilang seminggu sekali ya kan, seminggu sekali. Itu berapa ya Mbak total dari Mbak belanja keseluruhan kalau untuk penuh kedai ini gitu Mbak? Kalau untuk semua penuh kedai ya Mbak, kalau biasanya belanja di UD Amanah itu sekitar 8 jutaan, tapi itu nggak termasuk dengan beras, telur ya Mbak. Kalau telur kami
biasanya sama beras ini sekitar 12-an juta. Sampai sekitar 8 juta itu di UD Amanah. Itu biasanya sekitar 8 jutaan. Itu seminggu sekali, berarti sebulan itu 4 kali Mbak melakukan. 4 kali. Kalau untuk cemilannya sendiri Mbak? Kalau untuk cemilan seminggu sekali lah kurang lebih. Itu tergantung permintaan. Tergantung ya? permintaan. Karena kan kayak Mbak bilang Iya. tadi kan usaha apa ya, kayak musiman. Nah, tapi kan karena ini mendekati Lebaran Idul Adha ya Mbak, jadi permintaan itu banyak. Mbak, pertanyaan selanjutnya ya Mbak, untuk pendapatan per minggu di kedai yang Mbak jalankan ini, itu rata-rata berapa ya Mbak omsetnya? Kalau untuk di kedai ini sendiri sih rata-rata pendapatannya per minggu kurang lebih 10 juta ya Mbak. Tapi kalau untuk di usaha cemilan sampingannya itu per minggunya kalau hari-hari biasa itu biasa kurang lebih 1 juta. Tapi kalau di hari-hari besar seperti Lebaran itu biasa kan pemesanan itu lebih banyak ya. Itu per minggu omsetnya bisa sampai 10-12 juta. Tapi itu Mbak belum termasuk gaji karyawan ya. Terus kan Mbak, dari usaha yang Mbak jalankan ini ada nggak Mbak pembeli yang hutang gitu? Ada 1-2 orang itu pasti ya, namanya warung tuh pasti dimanapun ada aja tuh orang yang hutang. Tapi saya lebih memilih orang yang kalau memang mau hutang tuh saya lihat dulu gitu latar belakangnya ini apa. Misalnya kan kalau di sini yang hutang tuh dia bulanan karena dia memang gajinya tiap bulan gitu. Jadi itu pasti saya kasih. Tapi kalau yang saya rasa orangnya nggak meyakinkan ya saya nggak kasih. Kalau untuk nilai hutang yang mereka kurang lebihnya 3 juta. 3 juta per bulan. Per orang. Satu orang itu kurang lebih 3 juta. Berarti dalam sebulan itu ada 6 juta kurang lebih untuk 2 orang itu ya Mbak. Untuk pencatatan transaksi di kedai ini kan Mbak, itu Mbak lakukan per hari kah atau harian? Mingguan? Harian ya Mbak. Bentar ya Mbak. Di baterai 2. Baterai. Mbak, untuk pertanyaan terakhirnya ya, apa harapan Mbak ke depannya untuk usaha kedai ini yang udah Mbak jalani dari 2019 sampai saat ini? Harapannya sih semoga kedepannya bisa punya outlet lagi ya, maksudnya di luar di jalan besar atau yang lebih besar gitu. Karena pengennya sih harapannya itu target pasarnya itu bukan cuma orang sini aja tapi lebih meluas lagi. Jadi pengen buka usaha tambah outlet lagi di luar yang lebih besar lagi. Lebih maju lagi supaya lebih maju, lebih berkembang. Ya, Mbak. Kita sudahi ya Mbak. Untuk beberapa pertanyaan yang sudah. Terima kasih untuk waktu Mbaknya, dan semoga usahanya ini lancar selalu, makin maju dan sesuai dengan harapan yang udah Mbak ucapkan tadi ya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Dewi.